Jadi kenapa kita bikin di KKR? Bukan cari doi, cari jiwa. Bukan cari doi, bukan cari uang, cari jiwa. Amin. Apa yang bikin sorga pesta? Satu orang bertobat, sorga pesta. Ada orang bertobat, keluarganya hujat dia, tetangga hujat dia, sekitar dia hujat dia. Tidak ada masalah, pusing amat dengan hujatan orang sekitar kita. Tapi Alkitab berkata, sorga bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat. Kenapa? Jiwa terlalu mahal. Tuhan, shalom. Saya bersyukur saudara-saudara ada dalam KKR malam kedua, yang tadi malam adalah spesial ulang tahun ke-68 dari GSJA House of Grace Kota Lama ini. Namun hari ini malam kedua adalah KKR umum, jadi ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Kita hanya pinjam salah satu Tuhan Yesus punya rumah yang namanya GSJA House of Grace. Padahal sebenarnya di sorga nanti orang percaya yakin bahwa tidak ada tembok-tembok denominasi. Amin. Di sini perlu ada demi keteraturan, ya toh, supaya kalau nikah ada yang urus, mati ada yang urus, kan begitu. Tapi di sana tidak butuh itu. Di sini demi keteraturan, ya. Kalau saya pribadi senang bekerja sama, bermitra dengan gereja apapun. Kadang-kadang kalau saya lagi keluar daerah, tinggalkan gereja Tuhan yang saya pimpin di Kupang NTT, itu yang khotbah pendeta dari Gemit. Gemit itu kayak GPM di sini, yang khotbah. Pendeta dari GBI, pendeta dari GPDI, pendeta dari GPPS, pendeta dari GBIS. Oh, saya punya mitra teman banyak. Dan itu terbukti. Itu bisa pantau di media sosial saya. Mungkin beberapa saudara yang bermain media sosial, mungkin bagi saudara saya sudah tidak asing lagi. Ya, saya senang untuk pertama kalinya ada di Pulau Kisar, ya. Di Kupang itu menurut sejarah pada tahun 1911 ada orang-orang Kisar pergi ke Kupang mau transit ke Belanda katanya. Ternyata tidak jadi jalan ke Belanda, jadi tinggal di Kupang dari tahun 1911. Makanya ada satu kampung di Kupang namanya Tode Kisar. Nah, itu orang Kisar semua tuh. Bahkan wali kota pertama di kota Kupang adalah orang Kisar, Bapak Eskalerik. Itu wali kota pertama. Jadi rasa-rasanya tidak asing kalau orang Kupang datang berkarya di Kisar atau orang Kisar berkarya di Kupang, itu barang biasa. Budayanya pun sama. Kalau ketemu bacium idong. Kan begitu, orang Kisar orang Kupang sama. Saya ketemu saudara-saudara saya yang asal NTT. Kalau di luar sana kita cium hidung, orang pada bingung semua, ini kenapa laki-laki dua bercium hidung. Mereka pikir lemon makan jeruk, padahal bukan. Padahal bukan, memang itu budaya. Dan kalau diseberankan dalam konteks Alkitab, mungkin kita bisa menyebutnya itu cium kudus, cium kasih, karena memang bersaudara seperti itu. Dan saya senang kalau bisa memperkenalkan sedikit saya dan istri. Saya dan istri bersyukur kami bisa atas izin Tuhan melayani Tuhan ke sana kemari dan sampai di Kisar. Kami pacaran 1,5 tahun. Itu aduh ASN, istri ini ASN. Tapi karena urus anak dan juga temani saya pelayanan, beliau sudah cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun. Begitu. Supaya jangan jadi batu sandungan toh. Alasan pelayanan tapi tugas di kantor ditinggalkan, kan jadi tidak jadi berkat juga, kan begitu. Kami tidak mau jadi bahan omongan.
Jadi walaupun tidak ame gaji selama 3 tahun, tapi Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia pasti cukupkan. Amin. Tuhan bisa kirim burung gagak antar roti dan daging untuk Elia, maka saya percaya ada banyak burung gagak lain yang Allah bisa kirim untuk mencukupkan kebutuhan hamba Tuhan. Dan sejak pacaran itu saya sudah bilang sama istri, saya ini sudah rencana mau anak 4. Bahkan subar doa lagi. Subar doa di Tuhan, Tuhan, beta mau anak 4 dan kalau Tuhan berkenan beta mau laki-laki semua. Beta share kepada istri, istri bilang saya nggak ada masalah, asal bantu gendong, ya kan? Kan ada laki hanya mau anak banyak, lalu istri urus sendiri. Kalau istri saya bilang tidak bisa, harus bantu. Saya bilang, oh pasti. Jadi kalau orang-orang Kupang tuh tahu kalau saya tuh kasih mandi anak, kasih cebo anak, itu biasa. Sesibuk-sibuknya saya nikah dengan istri bukan jadi tuan. Saya nikah jadi suami dan suami teladan. Teladani siapa? Teladani Yesus. Dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi tidak ada kita dipanggil jadi tuan atau jadi nyonya. Kita dipanggil jadi hamba. Dan itu istri saya boleh saksikan di mana-mana. Jemaat juga tahu. Sebab per 2 tahun ada anak. Istri baru hela napas hamil. Baru hela napas hamil. Sebab model ke saya ini kalau jenis motor Matic. Sengrem selesai. Makanya pas anak ke-4 sesuai permintaan, pilih dokter kunci. Saya bisa hamil lagi, cukup. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih anak betul 4 laki-laki semua. Itu bukan jagonya Mel Atok dan istri berdoa, itu jagonya sang penjawab doa, namanya Yesus Kristus. Tidak ada pendeta atau orang Kristen jago berdoa. Yang jago itu sang penjawab doa. Amin. Segala kemuliaan harus bagi dia. Semua bagi dia. Dan saya komitmen bersama istri memberikan nama kepada anak-anak laki-laki kami 4 orang itu. Nama lain daripada yang lain tidak ada di dunia, tidak ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao. Apalagi di Kisar Utara, Kisar Selatan, Kota Lama dan sekitarnya. Semungkin ada orang pun anak nama seperti pendeta Mel ataupun anak pun nama. Semungkin. Kenapa? Karena beta mau kasih nama anak itu seturut urutan abjad. Jadi tujuan 4 itu supaya beta sapu kasih rata dari A sampai Z. Itu tujuan. Jadi ini anak nih, semua huruf. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua dari G sampai L. Anak ketiga dari M sampai S. Anak keempat dari T sampai Z. Bacanya ke mana? Ke dalam tangannya kuserahkan semua. Bacanya karmana ya harus dibaca, bukan baca ABCDF, bukan GHIJKL, bukan MNOPQRS, bukan. Itu baca harus sambung. Kalau ABCDEF bacanya ABCDEF. Mulu agak putar tadi ABCDEF. Memang agak kasih balari dia. ABC itu kan bacanya ups. Itu ABC, ups. Nah, harus begitu, harus tekanannya begitu, ups. Right? DEF to def, jadi gabung ups, def. Memang begitu. Lengkapnya ups, def, Melkris, Joines, Hormoatok. Bapak boleh muka timur, anak nama Ukraina. Uzbekistan. Yang kedua GHIJKL bacanya Gitchkel. Absdef and
Gitschkel, G-H-I-J, Gitsch. KL digabung kel, jadi Gitschkel, like that. Gitschkel Melkris Michael Hormoato. Jadi ada deh nama-nama tengah, ada Johannes, ada Michael. Supaya biasa dong protes, lu pakai nama tengah toh selesai. Saya usah repot. Bapaknya mau bikin unik saja. Kalian punya bapak nih lain daripada yang lain. Sebab kalau nama Wem dikisar terlalu banyak. Betul toh? Nama Charles paling banyak. Tapi kalau nama Kebe Tepung nih mau cari di mana? Saya nggak ada. Saya nggak akan ada sampai kiamat. Kalau sampai ada itu tiru Beta Tepung anak pun nama. Selesai. Beta pemecah rekor. Harus masuk muri. Ketiga MNOPKE. Yang ketiga MNOPQRS, bacanya ke mana? Nopkirs. Oh ya, Absdef Gitschkel Nopkirs. No, ada M-nya. No, ya. Nopkirs. Tapi yang tahu saya terlalu begitu juga Absdef Gitschkel Nopkirs. Begitu aja. Itu saya ada bikin lebe-lebe sedikit. Nopkirs Melkris Daniel Hormoato. Yang terakhir dari T sampai Z, bacanya ke mana? Tufexis. Abstef Gitschkel Nopkirs Tufexis, A sampai Z. Tufexis Melkris Samuel Hormoato. Dan ada arti, bukan saya ada. Orang Yahudi itu kalau kasih nama anak ada arti. Yohanes, kasih karunia dari Allah atau anugerah dari Allah. Itu Yohanes. Daniel, Allah hakimku. Ismail dari dua kata Ibrani, Shema dan El, Allah mendengarkanku. Yehezkiel, itu Allah kekuatanku. Jangan kasih nama anak baru arti apa? Saya tahu, Bapak bilang pokoknya pakai. Jangan begitu. Harus ada arti. Dan orang Yahudi punya anak, punya nama selalu ada arti dan selalu berhubungan dengan Allah Yahweh. Kalau saya kasih nama juga harus ada arti dan berhubungan dengan Tuhan Allah kita dong. Absdef, anak berkat cinta damai empati firman. Gitschkel, generasi haus Injil jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas power quality raja surgawi. Tufexis, belum ada karena sampai hari ini kami masih pusing tidak tahu mau kasih nama apa. Yang terakhir belum ada. Masih berdoa, pasti akan ada. Dan kalau ada yang bongso tuh, dia punya nama pasti arti ada kaitan dengan Tuhan Allah. Begitu. Karena saya rindu anak-anak saya melekat sama Tuhan. Amin. Masih ingat dulu satu soundtrack film di TV, Keluarga Cemara. Itu soundtracknya kemana? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin. Harta paling berharga tuh keluarga. Karena keluarga tuh isinya orang semua. Amin. Punya kekayaan seluruh dunia tapi tidak bisa menandingi harga satu nyawa. Saya bisa. Nyawa terlalu mahal. Saya bisa kasih tunjuk dia punya ayat malam ini buat kita, ya. Tunjukkan Mazmur 49 ayat 8 dan ayat 9. Mulai dari ayat 7 deh. Ayat 7 bicara tentang harta kekayaan. Orang mengandalkan kekayaan tidak akan sanggup, saudara-saudara, menandingi harga satu nyawa. Perhatikan ini ayat. Ayat 7-nya yang dalam kurung ya. Mikrofonnya tolong dihidupkan buat istri saya. Soundman, konsentrasi. Mereka yang percaya akan harta bendanya. Tunggu, ya itu dia. Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Iya, jadi mereka yang percaya, 7 dulu, santai, 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Di sini Tuhan mau ingatkan, kau bangga dengan kau punya kekayaan itu. Toh Alkitab bilang, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Aku punya apa-apa semua titipan. Dan semua titipan mau harta, pangkat, kedudukan, barang emas, tanah, sekian-sekian. Itu hanya mentoknya di mana? Lubang kubur. Di Kisar masih ada orang mati taruh cincin,
Masih ada? Taruh ijazah. Mau tes kerja di mana? Di Kupang tuh masih ada. Taruh termos air panas, kopi tugu buaya, mok, sendok, gula, bisik di jenazah. Aus eo sendiri. Eo tuh aduk. Kita datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Kalau pakai jas, pakai segala macam, itu hanya menghargai saja. Tidak ada yang bisa dibawa mati. Amin. Tapi melalui ayat ini mau kasih tahu, sesuatu yang tidak akan mati itu nyawa kita. Roh yang ada dalam diri kita itu tidak mati. Kehidupan yang sesungguhnya itu ketika Tuhan menjadikan Adam dari debu tanah, belum ada kehidupan. Tapi ketika Allah menghembuskan nafas ke dalam hidupnya, roh ke dalam hidupnya, baru dia hidup. Kehidupan yang sesungguhnya di dalam kita, itu yang akan menghadap tahta pengadilan. Tapi tentu ada kaitan dengan ini. Kalau salah gunakan ini, siap-siap. Amin. Lalu 8 bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Makanya keluarga itu mahal. Jadi kenapa kita bikin di KKR? Bukan cari doi, cari jiwa. Bukan cari doi, bukan cari uang, cari jiwa. Amin. Apa yang bikin sorga pesta? Satu orang bertobat, sorga pesta. Ada orang bertobat, keluarganya hujat dia, tetangga hujat dia, sekitar dia hujat dia. Tidak ada masalah, pusing amat dengan hujatan orang sekitar kita. Tapi Alkitab berkata, sorga bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat. Kenapa? Jiwa tak lalu mahal. Jadi perlu ada KKR begini terus. Dan kalau bisa tahun depan kalau Allah izinkan lapangan. Kisar bermasmur. Tak usah pandang gereja lain. Mau gereja mana. Katong bersatu demi Kisar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Harus begitu. Karena kita rindu Tuhan patok Bapak Ibu, jemaat, pendeta, pemerintah di wilayah ini pasti ada tujuan. Demi apa? Menuntaskan missio Dei, misi Allah bagi Kisar tercinta. Amin Bapak Ibu terkasih. Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Terlalu mahal, tidak ada yang bisa memadai. Tidak ada. Makanya Matius 16 ayat 26 itu, tunjukkan cepat, saya ajak kita baca sama-sama. Matius 16:26, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Mau punya kekayaan tidak ada. Jadi tolong hormati pasanganmu. Lihatlah suamimu sebagai pribadi yang mahal. Lihatlah istrimu mahal, anak-anakmu mahal, orang tuamu mahal. Jangan sabarang pakai ini mulu, pakai cuci maki anak. Ada ibu-ibu yang model begitu? Maju foto bersama. Maju foto bikin kalender 2026. Ini ibu-ibu yang tukang bamaki di Kisar, baru beta yang di tengah. Nggak nyala. Iya toh? Maki anak, aduh, anak begitu mahal, nyawa mahal. Selalu kebun binatang. Padahal kalau melahirkan sakitnya minta ampun. Omong di anak-anak, gara-gara kau mama punya kaki satu di rumah sakit, satu di lubang kubur. Tapi mama pemulu macam setan. Sorry to say. Kan orang Kisar sama dia orang Kupang, beta tahu. Amin. Terlalu
Bahkan orang gila sekalipun nyawanya berharga di mata Yesus. Yesus kasih pindah setan dari dalam diri orang kerasukan setan ke dalam 2000 babi. Bagi Yesus itu orang gila punya nyawa lebih berharga dari 2000 babi. Babi di kisar 1 ekor berapa? Mari Pak Tomba hitung. Babi di kisar 1 ekor berapa? 1 kilo 40. 200 kilo 4 juta. Oke. Saya baru pulang dari Sumba sebelum ke Kisar. Saya ada KKR, saudara-saudara saya GKS di Sumba. Sumba itu kalau kepentingan adat, babi 1 ekor yang 100 kilo bisa 10 sampai 25 juta. Papua lebih mahal lagi. Babi agak begini nih, 30 sampai 50 juta. Kita pakai standar 30 deh. 30 kali 2000 berapa? 60 M. Mungkin saya ini juga kadang-kadang sok tahu padahal matematika salah. Bapak Ibu jangan terlalu percaya, ada yang bilang pintar. Belum tentu. Bro, ini yang jago-jago bisnis nih. Koko 30 juta kali 2000 60 M, betul kan? Cek dulu, cek. Kita langsung yang di Puntalenta nih. Menurut beta 60 miliar. 30 juta kali 2000 60 miliar. 60 M. Betul 60 M Benar Pak ya? Oh baik, puji Tuhan. Beta ulang-ulang semangat tahu-tahu salah. Kalau doktrin saya mungkin salah, tapi kalau angka-angka bisa meleset. Nah, saudara bayangkan 60 miliar. Kalau konteks harga babi di Papua. Sekarang beta tanya, kalau saudara punya 60 M dan punya keluarga gila, Yesus suruh pilih, korbankan 60 M demi keluarga gila ini sembuh, atau biarkan keluarga gila ini mati pelang-pelang. Beta yakin kebanyakan orang bikin apa? Kebanyakan orang siapa mau korban 60 miliar? Iya toh, buat si gila ini. Syukur-syukur kalau dia sembuh. Karena orang gila nih susah ditebak. Kita pikir sudah sembuh padahal belum sembuh. Ketahuannya dari mana? Waktu dia mandi, dia menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Masih gila. Urusan dengan orang gila nih ngeri-ngeri sedap. Ada orang gila baru keluar dari rumah sakit jiwa. Lalu dia ketemu orang jatuh, temannya jatuh di got. Dia bantu angkat. Semua bilang, puji Tuhan sudah sembuh. Dia sudah tahu bahwa tolong orang terus sembuh. Besoknya kawan yang dia angkat ini ternyata mati gantung diri. Orang kasih tahu ke dia, temanmu yang kau angkat dari got itu ternyata tadi mati gantung diri. Dia bilang, beta jumur dia. Kemarin kan babasa. Beta yang jumur, jadi dia yang ikat tuh. Belum sembuh, mencurigakan. Tapi bagaimanapun mukjizat masih ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mau gila macam apa kalau Yesus jamah setan lari. Amin. Bagi Yesus jiwa terlalu mahal. Jadi bayar nyawa harus bayar pakai apa? Bayar pakai Yesus. Saudara pikir 2000-an tahun yang lalu dia mati di Golgota itu untuk proyek apa? Proyek bayar nyawa. Nyawa katong semua. Hargamu telah lunas dibayar kata Alkitab. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sulunas, tidak cicil-cicil. Cash tuntas. Makanya perkataan ke-6 di Golgota dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Amin. Itu Yesus yang kita sembah. Makanya kenapa kalau puji dia betul puji sebagai orang merdeka, orang yang sudah bebas. Amin. Orang kisar tukang pesta toh. Tadi malam beta ada omong, kalau pesta dia memang terlalu. Kupang juga sama, aduh Kupang tuh raja pesta. Kupang kalau tidak pesta mungkin kiamat.
Mereka punya nama Dangsa saja ngeri, Dangsa tombak. Anda bayangkan, dia tombak satu tank itu dia tombak semua. Anda bayangkan itu. Beta ini dulu tukang badangsa, tukang pesta, Michael Jackson. Dulu. Ini hanya contoh supaya bukti bahwa beta bukan anak turun dari gunung bodoh-bodoh. Ini anak jalanan, anak badisko, anak diskotik. Jadi kalau sudah dipulihkan, puji Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ekspresi total sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, telah dibebaskan. Tidak ada jaim-jaim. Dengan Tuhan saya boleh jaim. Hantam-hantam betul. Amin, kekasih Allah. Dulu di pesta badisko sampai lupa jam. Sampai lonceng gereja sudah bunyi, dia bilang diam. Suruh lonceng gereja diam. Bayang. Pesta malam minggu toh sampai hari Minggu. Burung gereja, supi gereja dong masih di pesta. Itu hanya pendahuluan. Saya bukan mau khotbah itu. Saya mau khotbah Ulangan pasal 6 ayat 14 dan 15. Itu hanya pemanasan ya. Ini malam-malam terakhir toh. Jadi beta khotbah agak lama ya, sayang papa ya. Tapi percaya dia pun isi firman semua nih. Daripada cuma lihat di TikTok, lihat langsung nih, hantam-hantam betul. Amin. Tapi abis ini dia minta foto sampai jam 12. Kalaupun foto beta minta izin, beta duduk ya. Kasihan sudah diri 1,5 jam lah, imbangi 1 lah sampai 3 jam. Saudara masuk surga, be masuk tanah. Oke, Ulangan pasal 6 ayat 14-15, sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ayat 15, 2, 3. Sebab apa? Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, KKR di tempat ini hari ini saya mengangkat tema berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 14-15, ialah jangan pancing murka Allah. Itu tema yang saya mau bahas malam ini. Jangan pancing murka Allah. Memang enak, memang menyenangkan, memang luar biasa ketika mendengar khotbah tentang kasih, mendengar khotbah tentang kesembuhan, mendengar khotbah tentang pemulihan, mendengar khotbah tentang revival atau kebangunan rohani. Tapi kita semua dididik untuk mengenal Allah secara lengkap, mengenal Allah secara utuh, mengenal Allah tidak boleh setengah-setengah. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya memiliki kasih. Dia punya sifat-sifat lain yang perlu kita ketahui. Kita tidak sama dengan saksi Yehova. Saksi Yehova mempercayai tidak adanya neraka. Kristen percaya adanya neraka. Bahkan ada yang meneliti Yesus itu waktu menjelma menjadi manusia, dalam khotbah dan pengajarannya Yesus lebih banyak mengkhotbahkan neraka daripada sorga. Supaya saudara tahu. Jadi menjadi pincang, menjadi kebenaran setengah atau setengah benar kalau yang dibahas hanya kasih, bisa jatuh kepada ajaran sesat bernama hyper grace. Betul, gereja ini bernama apa? House of Grace. Tapi tidak boleh hyper grace. Hyper grace itu adalah orang yang bilang, oh pokoknya kita sudah selamat, jadi seenak-enaknya saja bikin dosa. Kita sudah selamat, saya sudah melakukan semua, baptis sudah, ini sudah, itu sudah makan perjamuan, jadi hidup sabarang. Kata siapa? Kau belajar Allah yang mana? Allah yang kita sembah itu seluruh karakternya
ada di seluruh Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, di PL 39, di PB 27, 66. Mau kenal Tuhan, belajar semua, jangan hanya belajar kasih. Amin. Kenapa tahu-tahu saya ngomong ini di Kisar, di Maluku Barat Daya tercinta ini? Karena saya melihat dengan mata kepala, merasa bahwa beberapa titik tertentu, kota tertentu, daerah tertentu, kampung kantong Kristen tertentu menyalahgunakan anugerah, mempermainkan kasih karunia. Padahal Tuhan sendiri berkata dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7, Galatia 6 ayat 7 itu Allah bilang begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Maksud saya adalah jangan sampai kita dua kaki, jangan sampai kita ambigu, tidak jelas. Bagi Yesus tidak ada yang namanya zona abu-abu. Ikut Tuhan harus ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu clear. Mau panas-panas, mau dingin-dingin, kau suam-suam, aku muntahkan kau. Jadi hidup dengan Tuhan saya bisa abu-abu, warna jelas. Saya suka serukan di Kupang, ya, kalau mau jahat-jahat betul, mau baik-baik betul. Ini bukan suruh orang jahat, hanya kasih gambaran. Karena ada orang sekalipun mengaku Kristen, bahkan pendeta, bahkan majelis, bahkan aktivis-aktivis gereja, tetapi komprominya tingkat tinggi, hidupnya terkontaminasi, tidak jelas. Harus jelas. Amin. Di beberapa kantong Kristen termasuk daerah saya, Kisar lebih tahu tentang Kisar. Sekalipun mayoritas Kristen, suanggi di mana-mana. Sorry beta mesti omong. Kalau ada suanggi di sini, saudara suanggi beta. Coba. Kalau mau ikut Tuhan, ikut betul, jangan setengah-setengah. Sabantar percaya firman, sabantar pergi doa, sabantar pergi dukun, sabantar pergi di kampung suanggi di sebelah, minta petunjuk, pergi di kuburan omong-omong, minta angka. Dulu masih SD SB dan porkas kan orang omong di kuburan minta angka. Saya tahu dari mana, saya pemain. Keluarga saya tuh mantan penjudi kelas kakap. Sekarang baru orang heboh film jalangkung di bioskop. Saya punya keluarga main jalangkung. Benar. Pange opa, pange tete yang sumati. Keluar tulis ampa angka pakai spidol. Pasang salah. Tete bikin sial. Suara paharap ampa angka karena pikir mau tambah-tambah uang fondasi. Tahu-tahu pasang salah. Ikut. Di kuburan tuh marah-marah, tete ini bikin kacau saja tete ini. Nanti sudah bertobat baru tahu tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang sumati habis. Ya, Ayub pasal 7. Ayub 7 ayat 9 dan ayat 10. Ini salah satu ayat saja dari ayat-ayat senada yang menuturkan tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Perhatikan Ayub 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Kadang-kadang kita suka ada ala-ala lain. Amen. Padahal su Kristen, nama terdaftar di gereja lokal tertentu, tapi praktek hidupnya praktek kekafiran, praktek perdukunan, praktek berhala. Padahal ini ayat eksplisit sekali. Eksplisit itu artinya terang benderang, jelas. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia tidak akan ke rumah lagi goyang-goyang horden, kasih jatuh gelas, tidak ada. 10. Ia baca tidak, 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Jangan baca ini ayat.
Ada orang mati, tikus tabrak gelas, tapi bilang itu teteh minta kopi, cepat bikin kopi 2 gula 1, cepat, kapal api. Sudah Kristen begini lama, masih percaya yang begituan? Tidak ada. Tambah lagi 1 ayat supaya jelas. Di mana? Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. 5 bilang apa? Perhatikan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Amin. Bahkan bikin ulang tahun orang mati itu juga salah. Ada orang mati 3 tahun bikin ulang tahun pakai lilin, siapa mau tiup? Beta pun keluarga 3 tahun misalnya, lalu panggil dia tiup, api mati beta lari. Itu Scooby-Doo kejar sendapa. Maksudnya apa? Tidak ada hubungan lagi lah. 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Garis tanda itu ayat Untuk selama-lamanya tidak ada bahagian mereka lagi di bawah matahari ini. Jadi jangan mendoakan orang mati, jangan minta orang mati doakan kita. Tidak boleh. Alkitab melarang. Ini belum lagi saya kasih muncul di imamat. Tuhan bilang rajam itu orang dengan batu sampai mati kalau dia omong dengan arwah. Ya. Maksud saya adalah, Bapak Ibu jemaat, jangan pancing murka Allah. Jangan karena kita mayoritas Kristen, gereja di mana-mana, lalu mulai bikin aneh-aneh, sembole. Ini sebagai contoh saja fakta di lapangan yang kita ketemu. Saya yakin kok orang Kisar mengerti apa yang saya ngomong. Beta lihat langsung di beta pun daerah. Mayoritas sama. Jangan begitu lagi. Amin. Ada 10 hukum. Dan hukum pertama dia berkata, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun seperti langit, di bumi, di bawah bumi, dalam air untuk disembah. Bikin patung untuk aksesoris tidak ada masalah. Bikin patung atau lukisan untuk seni tidak ada masalah. Sembah tidak boleh. Itu clear, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi batasannya jelas. Lukisan, kita pergi ke Israel juga, patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, biasa-biasa saja. Itulah talenta orang dalam seni, seni ukir, seni rupa, bagus. Tapi jampi cium-cium. Kau mertua kau tidak pernah cium, tapi patung lu cium. Amin. Batasan jelas. Bahkan ada orang nih yang tidak pernah baca Alkitab, tapi masuk keluar cium Alkitab terus. Gunanya apa? Jangan memberhalakan Alkitab. Alkitab ini dibaca, direnungkan, dilakukan. Itu baru ada kuasa. Bukan masuk keluar tempel, baca keluar tempel. Amin. Beberapa ibu tatapannya mencurigakan sekali. Nah, saudara-saudara, jadi malam ini saya akan bicara tentang jangan pancing murka Allah. Nah, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang pertama, mengapa Allah murka? Itu yang harus kita pikirkan. Atau apa penyebab Allah kok bisa murka ya? Yang pertama, saudara-saudara, dari sisi Allah sendiri. Menurut ayat yang kita baca dalam Ulangan 6 ayat 14 dan ayat 15, khusus ayat 15, dari sisi Allah saya sudah tegaskan, Allah bukan hanya punya kasih, Allah punya sifat lain. Salah satu sifat Allah yang perlu kita dengar dan kita ingat baik-baik, Dia Allah yang cemburu. Amin. Ini namanya cemburu kudus.
Jadi tidak aneh kalau ada suami cemburu sedikit dengan istrinya. Batasannya jelas boleh. Istri cemburu dengan suami boleh. Cemburu kudus boleh. Karena ini milik kepunyaannya. Iya toh? Jadi kalau bapak ibu yang tahu pasangan Anda cemburu. Dan Anda sudah tahu penyebab cemburunya apa. Anda harus mengerti itu dong. Tuhan juga begitu. Di Ulangan 6 ayat 15 tadi itu jelas dikatakan apa? Sebab Tuhanmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit apa? Murka Tuhan. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Yang kedua, masih dari sisi Allah, sifat Allah yang lain adalah Allah itu adil, Allah itu suci. Banyak kali kita hanya melihat kasih Allah, kesabaran Allah. Nahum 1 ayatnya yang ketiga mau mengingatkan kita, Allah itu memang panjang sabar, tapi kesabarannya tidak untuk selama-lamanya. Artinya kesabaran Allah itu ada batas. Kalau tidak ada batas, kenapa dia siap neraka? Amin. Allah punya sabar ada batas. Tunjukkan Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Amin. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu Jemaat perhatikan ayat itu. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Koma. Tidak titik di situ lalu habis. Kita mau Allah berhenti sampai di situ supaya seenak-enaknya kita mempermainkan dia. Seenak-enaknya kita mempermainkan pengampunan yang dia kasih. Di saat kita salah, kita jatuh, kita datang minta ampun, tapi pulang jatuh lagi di lubang yang sama. Padahal Yesus sendiri berkata, binatang saja tidak akan jatuh di lubang yang sama. Masa kita orang kok jatuh di lubang yang sama terus? Tidak bisa begitu. Amin. Koma. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tolong catat itu. Kenapa dia begitu? Karena dia adil. Kenapa dia begitu? Dia suci. Dia tidak membiarkan kesuciannya diinjak-injak. Saudara bisa injak-injak kasihnya, tapi jangan coba-coba injak-injak kesucian. Amin. Dia Allah yang kudus, kekasih Tuhan. Makanya kalau kita lihat juga beberapa ayat yang lain. Misalnya di dalam Mazmur 7 ayat 12. Mazmur 7 ayat 12. Itu 13, yang 12-nya yang dalam kurung, bro. Kalau ada ayat-ayat itu. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ibrani 12 ayat 29. Itu ayat bilang ngeri benar. Jatuh di tangan Tuhan. Allah kita ini api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, Ibrani 12 ayat 29. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin, kekasih Tuhan. Jadi jangan melihat hanya kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Itu dari sisi Allah. Sifat-sifat Allah itu yang membuat Allah akhirnya murka. Kalau kasihnya hanya kasih, rasanya tidak mungkin dia murka. Tapi masalahnya dia juga cemburu. Masalahnya dia juga suci. Masalahnya dia juga adil. Dan adil itu berkaitan dengan dua hal, pahala dan hukuman. Yang rajin, yang saleh dapat pahala, yang kepala batu dapat jewer. Itu adil. Aman, kekasih Tuhan. Di negara ini juga ada keadilan kok. Walaupun beberapa kasus kita lihat keadilan dibolak-balik. Iya toh? Tetapi harusnya adil. Harus belajar dari keadilan Allah. Yang baik dapat berkat. Yang kepala angin dapat tegur. Tadi kita khotbah di lapas. Pagi-pagi saya khotbah di lapas ini nih. Lapas dari nama? Kelas 3. Iya, lapas kelas 3 Wonreli. Saya kasih ingat warga binaan di sana. Jangan bilang Tuhan pukul, ini Tuhan marah. Ini memang keadilan Allah. Karena kalau di luar tidak pernah baca Alkitab. Sudah di dalam, baru nginap 1 minggu, selesai kitab Kejadian. 2 minggu keluaran. Dulu di luar mana ada. Geser TikTok sampai 5 jam. 6 jam, apalagi sudah beli wifi yang 10.000 yang 7 jam tuh. Wih, gecer. Tidak ada waktu saat teduh, tidak ada waktu merendahkan diri, tidak ada waktu bicara dengan Tuhan.
Tapi kalau sudah di penjara, doa. Semoga bukan doa munafik. Sorry to say. Kadang-kadang kalau air sudah naik di batang leher, baru orang punya jago hilang. Kalau masih begini, masih kasih tunjuk. Kenapa? Apa? Nah iya. Kenapa apa? Lu tunggu lu penggiliran. Masalahnya Allah kita nih api yang menghanguskan. Barang siapa ku kasih, ku tegur, seng dengar, hajar. Itu Alkitabiah. Kita tidak lebih hebat dari Daud dan Musa. Musa marah pertama, Tuhan toleransi. Marah kedua sudah aneh. Musa, kau tidak akan masuk tanah Kanaan. Tuhan tidak kompromi. Daud, kau selingkuh, kau bikin di tempat tersembunyi, saya akan buka di tempat semua orang nonton. Kau dengan Batseba sembunyi-sembunyi toh, anakmu Absalom akan gilir gundikmu di depan mata semua orang Israel. Gundik itu bagi Absalom itu pangkat mama semua. Bikin malu. Hati-hati dengan Tuhan yang kita sembah. Dia bukan hanya punya kasih. Dia punya keadilan, kesucian dan kecemburuan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Menabur angin sepoi-sepoi. Hosea bilang kau akan panen puting beliung. Dalam hukum tabur tuai itu jelas. Apa yang kita panen lebih banyak daripada apa yang kita tanam. Tanam jagung 5 biji, kau panen bukan 5 biji. Syukur-syukur kalau yang kau tanam itu tanam kesalehan, tanam kesetiaan, tanam kehidupan doa, tanam yang namanya kerajinan melayani. Kau akan menuai berkat berlipat kali ganda. Tapi kalau yang kau tabur itu omong orang punya nama di belakang-belakang, ya, judas, culas, kikir, cium orang di muka karena budaya kisar bacium, tapi di belakang dia omong. Orang datang dia bilang, aduh tambah cantik. Pas orang sejalan dia bilang, cantik apa? Buntiana. Karena banyak orang kayak adik perempuannya Yudas. Cium orang padahal dia omong, di belakang-belakang dia omong. Manusia begini kalau masih hidup lebih baik bertobat. Benar. Jahat sekali. Padahal Alkitab ajar kita apa? Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Amen. Jangan cium bertusuk dari belakang. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amen. Hal yang berikut, kenapa Allah murka? Bukan hanya dari sisi Allah, tapi dari sisi kita. Gara-gara dosa kita Allah murka. Amin. Dosa itu ada namanya dosa asal. Gara-gara pelanggaran Adam dan Hawa, kita semua kena. Namanya original sin. Itu kalau Anda baca di Roma pasal 5 tuh, ayat 12. Dia bilang gara-gara pelanggaran satu orang, kita semua kena. Kita tidak ikut makan buah terlarang di Taman Eden. Tapi, karena Adam dan Hawa dalam pandangan Allah adalah wakil kita. Jadi kalau mereka menang, kemenangannya diperhitungkan kepada kita. Kalau mereka kalah, kekalahannya diperhitungkan kepada kita. Kita punya timnas sepak bola, tidak tahu ini tembus Piala Dunia atau tidak, saya kurang mengikuti. Itu wakil kita. Kalau mereka menang, orang akan bilang apa? Indonesia menang. Kita di Kisar tidak ikut bermain. Yang bermain mereka. Mereka menang, kemenangan kita. Mereka kalah, kekalahan kita. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rotendao. Kenapa? Wakil kita. Adam dan Hawa dalam pandangan Allah wakil kita. Jadi kalau mereka berdosa, dosanya diperhitungkan kepada kita. Pohon mangga yang ditanam 200 tahun, kalau dia masih hidup sekarang, setiap pucuk yang muncul pada pohon mangga itu namanya pucuk mangga. Maka setiap orang keturunan Adam dan Hawa pasti lahir bawa dosa. Itu namanya original sin. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Tolong jangan mengantuk kok. Beta sudah datang jauh-jauh terbang dengan itu Susi. Tidak ada yang mengantuk. Ini hanya peringatan saja. Silakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Mau anak nabi, anak rasul, bahkan anak pendeta sekalipun. Sejak dari kandungan dia sudah bawa dosanya sendiri. Sudah bawa penghukumannya sendiri. Makanya kenapa Yesus bilang jangan halang-halangi anak kecil datang pada Yesus. Diberkatilah setiap orang tua yang perhatikan anak-anaknya untuk hadir di sekolah minggu.
Bertobatlah orang-orang tua hanya tahu melahirkan, tapi tidak tahu bawa anak kepada Yesus. Kamu tahu anak yang kamu lahirkan itu ibu, itu orang berdosa. Dia butuh penebus. Kita butuh penebus bukan karena kita tahu buat dosa. Kita butuh penebus karena lahir sudah bawa dosa. Faktor original sin tadi. Makanya Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, ketika Daud mengaku dosa, Daud bilang apa di Mazmur 51 ayat 7? Perhatikan doktrin tentang hamartia ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Kita menolak pandangan atau doktrin tabula rasa yang mengatakan anak lahir putih bersih. Itu non Kristen. Kristen percaya anak lahir turunan Adam dan Hawa pasti berdosa. Cara lepas dari dosa bagaimana? Bawa dia pada Yesus, titik. Kalau tidak itu anak akan mati dalam dosa. Bahkan dia tetap mengalami murka dalam dirinya. Mau lihat? Yohanes 3 ayat 36. Perhatikan ya, ini firman semua nih. Iman bertumbuh dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ada orang yang kalau kita jelaskan firman muka mengantuk, maka kalau bikin lucu. Iman tidak tumbuh dari lucu-lucu. Itu hanya trik pendeta supaya jangan mengantuk. Itu bukan tujuan. Kalau mau undang pelawak bikin stand up komedi, jangan bikin KKR. KKR bukan tempat melawak, itu hanya pemanasan. Pas lucu semua. Pas firman. Di sini tidak ada, ini waktu di sana. Yohanes 3 ayat 36, perhatikan. Barang siapa percaya kepada Allah, kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah tetap ada. Kenapa dikatakan tetap? Karena dari lahir itu dia bawa murka. Dengar ini ajaran tidak abal-abal. Dari kandungan itu sudah bawa murka. Jadi kalau tidak bawa kepada Kristus, tetap murka Allah tetap ada di atasnya. Amin Bapak Ibu. Berarti murka ini serius. Banyak orang pikir Mel Atok pencuri aqua dulu baru Mel Atok jadi orang berdosa. Padahal yang betul, Mel Atok berdosa, makanya mencuri. Jadi mencuri itu manifestasi dosa yang di dalam, keluar menjadi dosa yang sebenarnya. Original sin menjadi actual sin. Atau ilustrasi lain begini. Macan tutul, kejar kelinci, terkam kelinci, gigit bikin mati kelinci, baru macan tutul menjadi binatang buas? Atau dia memang binatang buas, makanya dia kejar kelinci, dia terkam kelinci dan dia kasih mati bahkan makan itu kelinci. Ini yang betul, sudah ada kebuasan dalam dirinya, hanya tunggu manifestasi. Jadi bersina, mencuri, tipu-tipu, pemalas gereja, pemalas baca Alkitab, itu manifestasi dosa yang ada dalam diri Anda dan saya. Itu yang Yesus mau bereskan sampai akar-akar. Dengar baik-baik. Supaya kita jangan datang capek percuma nih. Kita mau kasih beres sampai akar-akar nih. Dan pasti bisa. Dia sudah mati di Golgota, masa tidak bisa? Kecil. 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 Amin. Nah, jadi ada dosa itu yang memang kita lakukan seperti 1 Raja-Raja 8. Ayat 46. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Sebagian saja, bagian A. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka. Sampai di situ. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada apa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa dan engkau murka kepada mereka. Jadi semua dosa mendatangkan murka Allah. Mulai dari original sin yang kita bawa dari kandungan ibu kita. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Maupun yang termanifestasi keluar. Berupa tindakan-tindakan nyata. Tapi supaya lebih tajam. Saya soroti saja buat kita ya. Tentu ada banyak semua dosa. Tapi saya mau kasih tahu satu dosa yang paling berbahaya. Yaitu dosa apa? Dosa menolak, mengabaikan, atau meremehkan
firman Tuhan. Aduh, ini paling bahaya. Banyak orang munafik. Kalau dengar bupati omong, wih dia munafik. Perhatikan karena mau dapat jabatan toh, atau mau dapat sumbangan. Dia perhatikan dengan perhatikan yang pencitraan supaya bupati tahu dia hormat bupati. Pada bupati tidak bisa mati tebus dosanya. Tapi banyak manusia munafik kayak begini. Di muka pejabat, cara dia tondoknya, silakan Pak. Munafiknya minta ampun. Tapi kalau berdoa menyembah, pergi gereja, tidak konsentrasi. Padahal dia menghadap pencipta langit dan bumi yang pegang napasnya tuh. Jantungnya masih berdetak. Itu karena di sorga belum tekan tombol. Dia tekan di atas, putus di bawah. Maksudnya jantung. Saudara percaya kita tombol jantung semua di atas? Dia belum tendes. Selagi dia belum tendes, beri hormat tertinggi bagi dia. Selagi dia belum tekan, serahkan dirimu kepada Allah. Dia tekan, lu putus. Saya kasih tahu, manusia kadang-kadang gagal fokus, lebih hormat manusia, lebih cari pujian manusia daripada pujian Allah. Pendeta macam beta nih suka na blacklist di mana-mana karena pemerintah kurang ajar itu. Maksudnya oknum-oknum. Pemerintah selingkuh, korupsi, penyembah berhala, beta sapu semua. Beta butuh hormat manusia. Karena beta ingat Galatia 1 ayat 10. Itu ayat bilang, kalau aku masih coba mencari kesukaan manusia daripada kesukaan Allah, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Perhatikan ini ayat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kau bukan hamba Kristus. Apalagi kayak kami ini hidup dari mana? Pasti penginjilan. Ini batik gara-gara Injil. Kalau dulu beta seng bertobat, beta pun batik, orang pun jemuran. Jemuran tetangga itu saya ambil semua. Ini pencuri kelas kakak, benar. Satu kampung tahu pendeta Melatak tuh mantan pencuri kelas kakap. Jujur-jujur aja. Tukang tikam orang. Bacok orang di jalan-jalan. Di depan mata masyarakat. Beta potong orang sampai hancur-hancur. Sekarang beta hidup karena Injil. Amin. Beta istri ini PNS. Pacaran dengan beta. Selalu orang menghina. Pendeta GSJA, pendeta miskin. Nona, putus dengan dia Nona. Beta panggil Nona, mari. Nona mari. Nona dengar? Di Kakapung Kamus. Di Kakapung Kamus, kakak tidak akan mengemis cinta. Nona bikin keputusan. Nona bikin keputusan. Mau dengar dong atau dengar kakak? Nona dengar Nona nikah dengan beta. Nona tidak akan susah. Walaupun Nona tahu sekarang kakak tidak punya apa-apa. Nih kosong. Memang waktu itu berat. Memang beta kosong betul-betul. Motor pun tidak punya. Yang dulu cowok-cowok suka dengan itu waktu datang dengan otomobil. Beta hanya modal tahan angkot. Kan tahan angkot tuh. Secara lahiriah, hitung-hitungan materi, nikah dan beta pasti sengsara. Tapi beta tunggu dulu Nona, definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nona lihat sekarang kosong toh? Saya nggak ada. Tapi tunggu Nona. Nona dengar beta omong. Nona nikah dan beta, Nona bahagia. Tatap mata abang. Maksudnya meyakinkan. Amin. Padahal waktu itu tidak ada modal apa-apa selain nyawa yang penuh harga. Doi sing ada uang sing ada hanya ada nyawa. Puji Tuhan.
Nona begitu mencintai saya, Nona bilang, terserah Kak, Ya istri saya tidak begitu juga, ini saya tambah sedikit. Istri saya bukan tipe. Siap. Jadi Nona kenal, siap nikah dengan kakak? Siap. Puji Tuhan. Nikah. Sabanta terbang pi Los Angeles. Sabantang terbang pi Sydney. Sabantar terbang pi Yerusalem. Sabantar pi lama. Tuhan hebat. Amin. Karena kita nih langsung connect dengan sang sumber berkat, Nona. Sumber segala berkat. Bukan cuma rohani, jasmani, dia cukupkan, dia penuhi. Bahkan kalau dia mau, dia buat berkelimpahan. Suka-suka dia. Jadi, kekasih Tuhan. Amin. Kita harus hormat Tuhan sungguh-sungguh. Kita semua nih orang berdosa, jadi tolong hormatin. Jangan kalau manusia punya omongan kita hormat, tapi Tuhan punya omongan kita remehkan. Ada banyak data, saya munculkan satu data ya, sebagai pembanding saja. Dalam Amsal pasal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Masih ingat istri Lot? Tuhan pakai malaikat bilang begini, lari jangan menoleh. Antua bukan lari, jalan modeso. Iya, coba buka di Kejadian pasal ini, tunggu 19 ayat 22. Di situ juru bicara Allahnya bukan nabi, langsung malaikat. Lari, cepat lari. Memang kepala angin perempuan satu nih. Perhatikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Karena Tuhan menghantam Sodom dan Gomora. Ini firman Allah serius ini. Lari. Tidak ada Kristen jalan-jalan. Kristen semua menuju kiamat. Bukan Kristen jalan santai. Ini Kristen lari cepat. Paulus bilang aku berlari-lari mengejar. Tidak boleh Kristen santai-santai. Kita punya agama ini agama bertanding, agama berlomba. Bahkan Paulus bilang agama perang. Tapi bukan lawan darah dan daging. Kita ini agama perang, bukan agama duduk-duduk. Amin. Ini cari kutu sampai 5-6 jam. Ini ibu-ibu nih. Wih, kalau di bawah pohon asam, di pohon asam pohon tambaring kah? Pohon asam ini apa ya? Mungkin. Kalau kami bilang tambaring, mungkin bahasa Belanda kah bahasa apa tuh tambaring? Yang asam-asam bikin kuah asam tuh, nah, asam Jawa. Duduk tede, telan. Cari kutu, kasih mati kutu, tede kutu, tidak dosa. Justru bisa jadi metode penginjilan. Kumpul semua yang ada kutu tuh. Iya. Sementara cari itu kan kesempatan jama dia tuh. Tuhan dengan matinya kutu ini. Amin. Mati pula kemalasannya. Iya tuh. Mati pula mulut tukang bohong orang. Begitu doa fare. Sambil ajak kaum wanita. Sambil ajak doa puasa. Kasih mati itu kutu. Lambang matinya doa. Cepat lari. Maitua bukan lari. Ayat 26 jalan. 26 langsung 26. Tetapi istri Lot yang berjalan. Kau lari di situ? Kejadian 19 ayat 26 bro. Kau kata orang di Kejadian lari di Amsal. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Anggap enteng. Saudara jangan dengar ini khotbah lalu pikir ini biasa-biasa. Tadi malam beta su khotbah. Tidak ada khotbah yang tidak relevan. Ya.
Besok belum relevan, bisa besok langsung terjadi. 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, dan seterusnya. Pokoknya pasti terjadi. Jadi lebih baik hormat firman Allah. Hormat baik-baik. Amin. Dalam firman itu ada sejumlah panggilan. Kita nih, kalau menderita, kita berharap kita panggil Allah, langsung Allah bertindak. Betul? Lagi sakit, Tuhan kasih sembuh. Maunya kita nih, ciptaan nih, yang terbatas dan kotor ini, mau yang tak terbatas dan kudus mulia tuh, macam dia yang anak buah, kita yang bos. Tuhan, tolong cepat. Wih, saya yang Tuhan, saya kasih mati kau di pasar situ. Tapi kalau Tuhan panggil dia, hitung untung berapa, rugi berapa, tunda. Loh, ini siapa yang Tuhan Allah? Siapa yang pencipta? Siapa yang ciptaan? Kok jadi dia yang kita atur, bukan dia yang atur kita? Tolonglah. Jangan tidak adil sama Tuhan. Bagian ada sakit karena suanggi, karena sihir. Ingat, suanggi yang kita omong tadi itu hanya bisa tembus di orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Anda yang dekat dengan Tuhan itu suanggi susun sampai nenek moyang semua tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Tapi Anda yang pemalas berdoa, Anda yang kepahitan, Anda yang dendam orang dari 2023, 2025 belum beres, kau sasaran suanggi tembus. Tanda ini mulut. Tapi kalau Anda rajin berdoa, tidak perlu suara besar kayak saya. Pelan-pelan saja, Tuhan Yesus baik, setan lari. Saudara yang suara besar tapi jarang jam doa, berteriak setan ketawa, penipu. Kau menang di suara saja. Ini karena karakter saya saja. Padahal sesungguhnya tidak tergantung suara. Pelan-pelan saja. Setan, lu mau keluar atau beta yang keluar? Maksudnya pelan saja. Dalam nama Yesus, keluar. Ada orang yang bataria sampai memati, setan dan tambah lagi. Beta tahu lu ini perempuan piara. Ya lu tahu usah bataria besar-besar. Ada orang jadi piaraan om-om tapi tengking. Dalam nama Yesus. Padahal dapat piara. Lu bataria sampai mati. Ingat di Alkitab ada namanya anak-anak Skewa. Tengking setan bilang, siapa lu? Yesus beta kenal. Paulus beta tahu, lu siapa Buntiana? Lu siapa? Itu dapat rofek sampai habis. Nah, itulah kalau harba biruk. Kalau sembarang. Tapi kalau dengan Tuhan slow. Dalam nama Yesus. Kalau setan keluar. Ya boleh tengking, boleh. Saya tidak salahkan juga. Tapi Anda yang tidak biasa, slow saja. Iman asal iman kuat. Tapi kalau bisa latih suara bagus juga. Gitu. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara lihat di sini, jangan coba-coba remehkan firman. Kalau mau panggil Tuhan dan Tuhan bertindak, kalau Tuhan panggil jangan tunda-tunda. Jangan remehkan. Di dalam Zakaria pasal 7, 12-13, ayat 12-nya bilang begini. Zakaria 7:12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Datang murka yang hebat daripada Tuhan. Kenapa? Meremehkan nabi-nabi bicara. Itu konteks Israel. Kalau konteks sekarang hamba-hamba Tuhan. Jangan remehkan hamba-hamba Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-13, ini konsekuensinya yang saya bilang tadi. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Seperti mereka tidak mendengarkan waktu apa? Dipanggil. Terus? Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Bataria Tuhan tidak kasih sembuh. Tuhan tidak tolong. Maka malam ini saya jauh-jauh datang dari Kupang di beta pun saudara di Kisar. Tolong kalau Tuhan panggil jangan tunda-tunda. Langsung sudah. Tunda-tunda apa lagi? Nuh itu dapat tugas bangun bahtera usia berapa? 500 tahun. Belum ada orang tua saya di Kisar sini yang usia 500. Belum di bawah 100 semua nih.
Nu dapat panggil itu baca Alkitab 500 langsung eksekusi. Dia kerja itu bahtera selama berapa? 100 tahun karena dia usia 600 baru bahtera jadi air bah turun. Kerja dengan apa? Alat-alat primitif. Tim pendukung sedikit. Usia sudah tua. Bikin perahu di atas gunung atau bahtera di atas gunung. Tapi Alkitab mencatat nu segera mentaatinya. Makanya Alkitab bilang dia orang paling beda dari orang-orang sejaman. Kalau dengar jangan bilang saya sudah tua atau saya masih muda. Yang tua tidak ada kata terlalu lambat buat yang tua. Yang muda tidak ada kata terburu-buru. Pokoknya cepat. Sebab tidak ada kematian datang tunggu kanal tua muda. Ada orang sudah umur tua 70 80 masih sehat. Ada anak baru lahir Tuhan panggil. Ada orang katanya olahraga, jaga kesehatan, main futsal, nge-gym, mati di tanpa gym, mati di tanpa futsal. Kenapa? Yang tadi beta bilang tuh, dia tekan tombol di atas. Sebelum dia tekan, serahkan dirimu sungguh-sungguh. Amin. Amin. Jadi masih banyak panggilan Tuhan itu apa? Panggilan untuk melayani, panggilan untuk berbuat baik, panggilan untuk apa? Mengampuni, panggilan beribadah. Terima kasih buat semua yang hadir. Luar biasa ibadah jam 7, jam setengah 6 sampai jam 6 gereja full. Terima kasih orang Kisar. Amen. Harus begitu. Amen. Hormat. Dan paling utama itu panggilan bertobat. Setelah itu baru panggilan memberitakan Injil, panggilan tarik jiwa, banyak panggilan, semuanya ada di Alkitab. Kalau dia panggil kita buat apa? Lakukan, jangan tunda-tunda. Mungkin Anda bukan orang yang di latar depan, mungkin Anda di latar belakang, tapi saya mau kasih tahu, orang-orang di latar depan ini bisa survive, bisa sukses, bisa tegar karena orang-orang latar belakang yang luar biasa. Kita pakai wifi, pakai internet. Ini saudara tahu, ada orang yang jaga. Mereka itu orang tidak dikenal, tapi perannya sangat penting. Orang latar belakang itu penting sekali. Amin. Maka dari itu melayani bukan karena saya mau tampil, saya mau show. No. Mata Tuhan melihat. Dia menilai apa yang kita tabur. Amin. Jangan cari pujian manusia. Amin. Dan ingat, manifestasi, ini poin yang pertama adalah penyebab murka. Yang kedua, apa manifestasi murka Allah? Manifestasi atau wujud dari murka Allah itu begini Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan itu dia tahan. Sebenarnya dia sudah murka tapi dia tahan. Jadi kalau Anda yang jahat-jahat sama Tuhan, Anda nakal-nakal melawan firman tapi Anda belum kena hukuman, mungkin Anda sedang mengalami ini. Tuhan tahan. Mana datanya? Mazmur 78 ayat 38 dan 39. Semoga saya tidak salah ya. 78 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Sampai di situ. Banyak kali ia tahan. Sebenarnya dia sudah murka tapi dia tahan. Makanya ada panggilan untuk bertobat. Karena kalau Anda tidak bertobat, Anda menimbun murka. Tuhan ada tahan-tahan. Kau terus dia kasih meledak kau. Ini yang dia tahan. Ada lagi dia hanya kasih setengah. Makanya coba baca lanjut. Dan tidak membangkitkan apa? Segenap. Ada dia tahan, ada dia kasih sebagian. Nah kalau dia kasih sebagian, mungkin tidak langsung sakit. Tapi Anda tidak ada damai sejahtera. Hidup tidak ada damai. Uang banyak, fasilitas oke, tapi tidak ada damai. Tidur senyenyak. Selalu ingat sindiran orang di status. Saudara kasih naik foto, dia muncul. Ini bukan gagah asli ya, ini edit. Suka sindir-sindir. Tenang. Anak Tuhan yang baik, yang taat firman Allah, damai sejahteramu akan berkelanjutan. Amin. Perasaan terganggu, tidak damai, hati tidak tenang, itu manifestasi dari apa? Manifestasi dari hidup yang benar-benar dihajar oleh Tuhan. Saya ingat satu ayat ya, aduh saya lupa ayatnya. Di dalam
Ulangan ya. Aduh, saya lupa ini ayat. Sudah, kita jangan buang waktu cari itu. Pokoknya itu ayat bilang Tuhan akan membuat engkau khawatir, Tuhan akan membuat engkau tidak tenang, engkau akan gundah gulana. Saya cari cepat ya. Jadi saudara-saudara, ini perlu kita waspada supaya jangan sampai kita sedang mengalami ini ya. Haleluya. Ulangan 28. Ulangan 28 ayatnya yang ke 46 bilang apa? Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara turunanmu untuk selama-lamanya. 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini orang-orang diberkati, tapi tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Kalau Anda maju terus di ayat 65, dia bilang begini, ini hanya sebagian yang dia kasih. Hidup diberkati secara materi, tapi tidak mau taat sama Tuhan. Ayat 65 bilang begini. Engkau tidak mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Kau tidak akan tentram. Terus? Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Ayatnya yang ke-66 sama-sama jemaat 23. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Jadi hidup tidak tenang. Malam dia minta pagi, sudah pagi dia bilang aduh malam cepat. Hidup tidak tenang, tidak jelas. 67. Mari kita baca sama-sama. 167, 1, 2, 3. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Karena apa? Kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Orang benar, sekalipun di tengah badai, di tengah lembah kekelaman, Raja Daud bilang begini, aku berjalan di lembah kekelaman. Lembah kekelaman menuturkan tentang keadaan yang tidak enak. Tapi Raja Daud bilang apa? Aku jalan santai. Tapi orang yang melawan Tuhan, tidak ada yang kejar pun dia lari. Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik begitu. Tidak ada yang suanggi dia bilang, itu kayaknya di sana ada serang beta. Padahal tidak ada. Buat apa suanggi kau? Suanggi gubernur. Iya tuh. Kita hidup ekonomi sama-sama morat-marit kok suanggi kau. Suanggi pejabat. Tapi kenapa hidup tidak bertobat, tidak menyerahkan diri, jadi hidup penuh ketakutan. Jangan-jangan itu satu ada hantam beta. Dia mata macam merah, itu dia kurang tidur. Saya langsung bilang dia suanggi, belum tentu. Dia muka tuh macam begini, asam lambung. Asam lambung naik. Positive thinking. Suka curiga-curiga, betul suanggi ada, betul. Tapi tidak selamanya orang mata merah suanggi. Mungkin kemasukan serangga. Langsung tuduh suami. Pokoknya kalau dia kasih sebagian, selesai. Ada juga yang dia kasih melalui sakit penyakit. Ada banyak ayat tentang itu. Amin. Tapi puncaknya, dia akan masukkan kita ke dalam neraka. Dan ingat, neraka tidak main-main. Alkitab berkata neraka itu apinya tidak akan berhenti. Orang Kristen meninggal cocok. Orang Kristen yang percaya dan bertobat meninggal tulis di peti rest in heaven. Istirahat di sorga. Tapi buat Anda yang tidak bertobat tidak cocok tulis rest in heaven. Hanya orang capek yang menikmati istirahat. Kau tidak pernah mendengar panggilan Tuhan untuk melayani. Kau tidak pernah kerja apa-apa. Muncul gereja pun jarang-jarang. Tapi kau mau istirahat di sana. Kau sudah banyak istirahat di sini. Yang banyak kerja untuk Tuhan sebagai manifestasi orang beriman, itu yang cocok rest in heaven. Amen.
Anda yang acuh tak acuh menolak panggilan Allah, Anda tidak cocok rest in heaven. Saudara harusnya no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Saudara yang banyak istirahat di bumi, kau tidak akan istirahat di neraka. Kau akan disiksa tanpa berhenti-berhenti. Ya, itu puncak murka Allah. Itu puncak murka Allah, namanya neraka. Jadi jangan main-main dengan neraka. Sakit yang paling sakit di bawah kolong langit itu sakit apa? Bersalin. Amin bapak-bapak? Tidak mengerti kok amin. Emang kita yang muku. Sakit. Yang paling sakit di kolong langit sakit bersalin. Beta pu istri melahirkan anak normal tuh beta ada. Beta menangis tengah mati. Ini yang beta pu mama dulu marah-marah. Gara-gara lu nih, mama hampir mati. Ini memang melahirkan tuh ngeri. Sekarang sudah ada operasi-operasi yang normal-normal tuh damai sejahtera. Karena ada 10 bukaan. Dari bukaan 1 ke bukaan 2 dan seterusnya itu tipe sakit meningkat. Memang tapi dia pakai istirahat. Dan kan istri saya sudah aduh, saya, mana, tak. Jadi beta datang, mama tenang, aduh bapak, aduh, mama, iya, saya bilang, mama tenang, beliau emosi itu, dia bilang, aduh, bapak yang baranas, Istri saya emosi karena saya tuh sok menenangkan. Padahal ini sakit banget gitu. Jadi bilang, saya yang barana. Supaya tahu dia pencara. Tapi nanti kalau sudah berhenti lagi, aduh bapak, sorry bapak tadi terlalu sakit bapak. Bapak terlalu banyak bom. Aduh dia sudah datang lah. Benar. Oh itu ngeri loh. Jadi sakit yang paling sakit di kolong langit ini nih, sakit bersalin, tapi sakitnya pakai rest. Bukaan 1 bukaan selanjutnya itu pakai istirahat. Di neraka tidak ada istirahat. Saya buktikan satu data tentang neraka. Wahyu 14 ayat 9. Saya minta jemaat siapkan, kita baca sama-sama. Wahyu 14 ayat 9. 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya 10, istri saya 1, 2, 3, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 11 sama-sama 2, 3. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan perhatikan, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. No rest. Tidak ada istirahat. Ada orang Kisar yang jago dengan api di sini. Pulang praktek bakar lilin, sorong jari 5 detik. Bisa tahan tidak? Pakai api lilin dulu, jangan ngomong api neraka. Api lilin kita bisa tiup mati. Api neraka kau tiup sampai kau bibir angus. Api makan balik. Amin. 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 Dan ingat doktrin neraka, doktrin sorga itu begini. Sekali neraka tetap neraka. Sekali sorga tetap sorga. Dari sorga tidak bisa pindah ke neraka. Dari neraka tidak bisa pindah ke sorga. Mau ke sorga atau ke neraka, putuskan sekarang. Amen. Putuskan sekarang. Amen. Terima Yesus, pasti masuk sorga. Amen. Tolak Yesus dan firman-Nya, engkau pasti masuk neraka. Jadi buat keputusan terbaik. Yesus cinta orang Kisar. Saya selesai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus baik.